Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 akan menyampaikan Learning Journal Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Learning Journal ini memuat tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Dan di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali yang meliputi 1. Biografi, 2. Latar belakang, 3. Karya-karya Imam Al-Ghazali, 4. Pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Beliau bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus, Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak awal, Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Sejak mula Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi, beliau diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah. Pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. 2. Aktivasi produksi. 3. Barter dan evolusi uang. 4. Peran negara dan keuangan publik. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah yang meliputi biografi, karya-karya terkenal, dan kebijakan ekonomi Ibnu Taimiyah. Beliau bernama Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Haran, Jazirah Arabia pada hari Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi. Beliau sudah bisa menghafal Al-Quran dan juga sudah menyelesaikan pendidikannya di bidang jurisprudensi fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Pertama adalah mekanisme harga. Menurut Ibnu Taimiyah, jika jumlah harga meningkat dan kemampuan menurun, maka harga akan naik. Tetapi jika kemampuan penyediaan barang naik dan permintaan menurun, harga akan turun. 2 adalah harga adil. Menurut Ibnu Taimiyah, nilai harga di mana orang-orang menjualnya dan diterima secara umum sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenisnya lainnya di tempat dan waktu tertentu. Ketiga adalah regulasi harga. Pertama, regulasi harga yang tidak diperbolehkan, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman. Kedua adalah regulasi harga yang diperbolehkan dan adil. Keempat adalah fungsi uang dan perdagangan uang. Beliau menyatakan bahwa fungsi uang adalah alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran suatu barang. Kelima adalah pencetakan uang sebagai alat tukar resmi. Dalam fenomena penurunan nilai mata uang, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penguasa seharusnya mencetak uang sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. 6. Implikasi penerapan lebih dari satu standar mata uang. Sultan Qutbuh menetapkan bahwa nilai uang ditentukan oleh beratnya, namun pencetakan fulus masih dilakukan oleh Sultan Zahir Balkh. Namun malah mengakibatkan dirham menghilang di peradaban, sehingga pada pemerintahan Nasir Hasan menetapkan bahwa fulus yang berada di masyarakat tidak berlaku dan menggantikan mata uang yang baru sebagai pengganti. Selanjutnya adalah biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abdurrahman bin Abu Zaid Waliyuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Beliau lahir di Indonesia
Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah dan wafat pada usia 76 tahun di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah. Beliau menghabiskan waktu selama hampir 24 tahun di Mesir sebagai guru dan ketua pengadilan tinggi. Beliau sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau memiliki karya yang terkenal yaitu Kitab Al-Muqaddimah dan autobiografi. Pertama adalah konsep nilai dan harga. Menurutnya, apabila sebuah kota berkembang pesat dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok akan melimpah, yang dapat diartikan bahwa penawaran meningkat sehingga akan berakibatkan pada murahnya harga suatu barang. Ibnu Khaldun juga mengemukakan sebuah konsep bahwa nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat dan biaya kerja. Yang kedua adalah konsep supply dan demand. Menurutnya, suplai bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok di kota kecil, karena suplai bahan pokok di kota besar lebih melimpah dari kebutuhannya, sehingga harga suatu barang akan jauh lebih murah. Ketiga adalah konsep produksi. Menurutnya, apabila neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut, dan juga negara yang melakukan perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Keempat adalah konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor utilitas ke dalam teori nilai dan harga. 5 adalah konsep uang. Menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari banyaknya uang, tetapi tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Kelima adalah konsep kebijakan fiskal dan moneter. Beliau mengajukan teori bahwa apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan pun sedikit. Dan apabila pajak meningkat, maka pendapatan pun berkurang. Kesimpulannya adalah 1. Bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu pemikiran sosioekonomi yang berakar dari sebuah konsep yang beliau sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Kedua, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat brilian untuk dipertimbangkan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Ketiga, pemikiran ketiga cendekiawan Islam tersebut telah jauh mendahului para sarjana modern seperti Adam Smith. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.